Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Sri Mas Rojija dengan NPM 10060219019 dari program studi Matematika Fakultas IMIFA. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian tugas akhir saya yang berjudul PET Analisis dan Penerapannya pada Bantuan Sosial. Sesuai dengan judul, PET analisis merupakan sebuah teknik dalam statistik yang merupakan pengembangan dari analisis regresi dan digunakan dalam bidang ilmu sosial untuk menguji hubungan sebuah akibat antar variabel. Model PET analisis ini digambarkan dalam bentuk gambar lingkaran dan anak panah di mana anak panah tunggal menunjukkan sebagai pengaruh langsung antar variabelnya. Adapun topik yang peneliti ambil yaitu berdasarkan pemerataan penerima bantuan untuk komponen pendidikan di setiap keluarga penerima manfaatnya. Dari topik tersebut, dilakukanlah penelitian terkait yang dilakukan guna untuk melihat pengaruh komponen pendidikan terhadap jumlah penerima bantuan di Kabupaten Subang. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah menjadi apakah ada pengaruh antara komponen pendidikan terhadap jumlah penerima bantuan sosial di Kabupaten Subang. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu untuk mengetahui pengaruh antara bantuan yang diterima dari tingkat SD, SMP, SMA terhadap jumlah penerima bantuan di Kabupaten Subang. Pengertian PET analisis. PET analisis dalam sejarahnya pertama kali dikembangkan oleh Cecil Wright pada tahun 1920-an dalam artikel yang berjudul The Relative Importance of Heredity and Environment in Determining the Payable Pattern of Quinnipiacs, yang dimana PET analisis yang dimaksud merupakan sebuah metode yang mengkaji pengaruh langsung maupun tidak langsung antara ketiga variabel tersebut, yaitu variabel heredity, environment, and residue. Dengan tujuannya untuk melihat hubungan antar variabel, untuk menggambarkan dan menguji suatu model matematis, untuk mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu, dan juga untuk menghitung besarnya pengaruh tersebut. IBM SPSS atau yang lebih dikenal dengan SPSS merupakan suatu perangkat lunak yang membantu untuk melakukan analisis statistik. Dengan menu tools yang digunakan pada penelitian ini yaitu transport untuk menghitung dan analyze untuk menguji asumsi klasik dan PET analisis tersebut. Adapun pengertian dari bantuan PKH atau program keluarga harapan yang merupakan suatu kebijakan pemerintah guna untuk mengurangi kemiskinan yang dengan penyalurannya menggunakan sistem conditional cash transfer atau CCT dan memiliki ciri khas yaitu memiliki 3 komponen yang salah satunya harus terpenuhi. Pada bagian hasil dan pembahasan akan mengkaji PET analisis dengan uji asumsi klasik dan model PET analisis menggunakan software SPSS. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari data penerima bantuan sosial PKH. Berikut adalah model dari PET analisis pada penelitian ini dengan keterangan X1 adalah SD, X2 adalah SMP, X3 adalah SMA, P adalah simbol untuk menyatakan pengaruh, E adalah error atau akibat dari pengaruh lain yang tidak diteliti, anak panah tunggal untuk menunjukkan hubungan regresi yang terjadi. Adapun persamaan regresi yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut. Dari model regresi tersebut, adapun yang dapat penulis ambil berupa hipotesis-hipotesis untuk menjelaskan pengaruh antar variabel dalam penelitian ini sebagai berikut. Sebelum menganalisis PET analisis dengan SPSS dapat terlihat pada tabel hasil uji normalitas. Dengan menggunakan rumus Kolmogorov, pada tabel signifikan setiap variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,05 yang menandakan bahwa data telah berdistribusi normal. Selanjutnya melakukan uji linearitas. Uji linearitas yang digunakan untuk mengetahui hubungan linear antar variabel yang akan diuji. Terlihat pada tabel dengan menggunakan uji T bahwa nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 menyatakan bahwa data bersifat linear dan memenuhi syarat linearitas. Untuk menentukan nilai satuan pada model regresi PET analisis, pertama ditampilkan hasil analisis menggunakan SPSS sebagai berikut yang dapat disimpulkan yaitu variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y berpengaruh secara signifikan. Dengan besaran nilai R2 atau R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y berada pada angka 1. Maka angka 1 ini artinya tidak terdapat pengaruh dari variabel lain atau tidak terjadi error. Berdasarkan hasil regresi 1, tidak terdapat residual yang signifikan, beda halnya dengan hasil regresi 2, dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada layar monitor, yang menyatakan bahwa variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap Y dengan nilai kontribusi sebesar 81,5% dengan nilai errornya yaitu 0,430.
Sampai pada tahap kesimpulan, penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara langsung antar variabel. Lalu terdapat pengaruh secara simultan atau bersamaan antara penerima tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA terhadap jumlah penerima bantuan tersebut. Dari hasil penelitian ini, penulis dapat menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel yang ada dan mengembangkan penelitian dengan menggunakan metode SEM ataupun PLS agar memperoleh hasil nilai yang akurat. Sekian presentasi penelitian saya ucapkan terima kasih banyak dan saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.